Dikisahkan di masa depan, di mana bumi telah dikuasai oleh ras alien. Hanya saja ini agak berbeda, tidak ada invasi, tidak ada perang, dan juga tidak ada pemusnahan. Loh, jadi gimana tuh bang? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Landscape with Invisible Hand. Sebuah film fiksi ilmiah yang unik, rilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Cory Finley, serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang sangat menawan. Segera kita akan melanjutkan cerita, oleh karena itu siapkan diri Anda serta jangan lupa kopi hangatnya. Ya, bumi telah dikuasai oleh ras makhluk asing yang menyebut dirinya sebagai Fu. Kedatangan mereka memang tidak menimbulkan korban jiwa, tapi menyebabkan jumlah pengangguran dan gelandangan meningkat pesat, sementara kaum Fu sendiri hidup di kota-kota yang melayang di atas bumi. Ya, meskipun manusia menjalani hidup yang penuh dengan tragedi, Fu menyatakan bahwa mereka berada di bumi untuk memperbaiki peradaban manusia. Ditampilkan seorang pemuda atau lebih tepatnya seorang siswa bernama Adam yang memiliki hobi dan bakat dalam melukis. Dia tinggal bersama dengan sang ibu, Beth, dan adik perempuan Natalie atau Ned, sedangkan sang ayah pergi entah kemana. Beth adalah seorang pengacara, namun saat ini sedang berstatus pengacara dalam tanda kutip alias pengangguran banyak acara. Hanya saja mereka cukup beruntung memiliki rumah, berbeda dengan kebanyakan orang yang hidup di kolong jembatan atau kadang hanya memiliki mobil sebagai tempat berteduh. Pada suatu hari yang cerah, Ned sedang menanam makanan di kebunnya. Ya, makanan sintetis dari alien. Sementara itu Adam sedang mencoba melukis pemandangan langit. Di saat yang sama, sesuatu melintas di atas rumah mereka. Inilah yang disebut dengan floating city atau kota melayang. Adam pun seketika menjadi kesal karena kota itu menutupi pemandangan langit yang cerah. Kemudian pada hari lainnya, ditampilkan Adam yang sedang berada di sekolah, tepatnya di kelas sastra Inggris untuk terakhir kalinya. Terakhir yang dimaksud di sini adalah mata pelajaran tersebut akan dihapus karena para siswa akan belajar bahasa alien dengan menggunakan perangkat yang terhubung dengan pikiran. Jadi para siswa hanya cukup menonton presentasi alien. Setelah mata pelajaran selesai, Pak Guru mengatakan bahwa dirinya akan pensiun karena alien ingin manusia beradaptasi dengan budaya Fu dan akan menggantikan pekerja manusia dengan mesin sehingga sekolah tidak perlu menggelontorkan dana untuk para guru. Kemudian, Adam berada di kelas favoritnya yaitu melukis. Di sana dia berkenalan dengan seorang gadis yang merupakan murid baru bernama Chloe. Keduanya tampak saling tertarik sehingga tak sulit untuk terlibat dalam percakapan. Adam mengetahui bahwa Chloe dan keluarganya tidak memiliki tempat tinggal karena digusur oleh pembangunan yang dilakukan oleh alien. Setelah pelajaran usai, kedua muda-mudi itu menuju keluar dan terkejut dengan aksi mengakhiri segalanya yang dilakukan oleh guru bahasa Inggris. Ini menggambarkan betapa tragis dan depresinya manusia sejak kedatangan kaum Fu. Meskipun demikian, mengingat situasi Chloe, Adam mengundang keluarganya ke rumah untuk makan bersama. Ayah Chloe, Tuan Marsh, mengucapkan terima kasih kepada Beth atas makanan yang disajikan dan berjanji akan membayar uang sewa begitu mendapatkan pekerjaan. Hal itu membuat Beth terkejut karena dia pikir keluarga Marsh hanya akan menumpang selama 1 malam. Adam pun segera menanggapi, menjelaskan bahwa dia berjanji keluarga Chloe bisa tinggal di gudang bawah selama yang mereka butuhkan. Beth yang kesal memanggil putranya, menegur secara pribadi. Tetapi lagi-lagi Adam mengelak, mengatakan bahwa dirinya percaya tidak ada salahnya dengan membantu orang-orang yang membutuhkan. Saat akhir pekan, Chloe mengajak Adam ikut bersamanya memulung barang-barang bekas di wilayah pembuangan dengan harapan bisa menemukan sesuatu yang berharga yang mungkin masih bisa dijual untuk menghasilkan uang. Saat mereka mencari, Adam menceritakan tentang ayahnya yang merupakan seorang arsitek mendapat tawaran untuk membangun rumah bagi alien, namun dia menolak karena persyaratan yang tidak sesuai sehingga memutuskan untuk pergi ke California. Di tengah-tengah percakapan, Adam mulai membuat
membuat sketsa Chloe, tentunya itu sudah mendapatkan izin. Lalu beberapa hari kemudian, dia menyelesaikan sebuah lukisan yang luar biasa. Chloe menyukainya, dan perasaan pun mulai berkembang di antara mereka. Beruntung ayah Chloe segera datang menghampiri dengan insting bapak-bapak yang tentunya sudah sangat berpengalaman. Tuan Marsh membuka tirainya lebih lebar demi menghindari terjadinya sesuatu yang barbar. Pada hari berikutnya di sekolah, Chloe mencoba menjual barang yang dipungutnya. Namun sangat disayangkan, tak ada satupun yang dibeli karena hampir semua orang hidup pas-pasan. Tentu saja hal ini membuat Chloe tidak bisa mendapatkan uang. Kemudian dia menjelaskan kepada Adam bahwa perangkat yang dibawa siswa kemana-mana atau selanjutnya kita sebut note memungkinkan untuk menyiarkan kehidupan asmara mereka kepada alien. Karena kaum Fu sangat tertarik dengan cinta manusia. Program ini biasanya dikenal dengan siaran courtship broadcast atau untuk mempermudah saya sebut siaran pacaran, dan para alien akan membayar untuk siaran tersebut. Chloe berencana akan melakukannya bersama Adam meski ragu karena Adam merasa tidak nyaman jika hal-hal pribadinya disiarkan, tapi Chloe bersikeras dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja asalkan mereka bersikap natural. Kesepakatan pun telah didapatkan dan hari itu keduanya memulai hubungan romantis sambil menyiarkannya kepada alien. Note yang melekat di dahi mereka akan merekam seluruh pengalaman dan emosi. Selain itu, Note juga memberikan notifikasi tentang berapa jumlah penonton dan uang yang mereka hasilkan, yang mana bagi Adam itu sangat mengganggu. Hari demi hari telah berlalu, hubungan pasangan itu pun semakin mesra dan menghasilkan lebih banyak penonton, yang mana membuat pendapatan meningkat. Dalam beberapa hari saja, mereka mampu membeli makanan non-sintetis. Chloe juga menyiarkan momen makan malam bahagia mereka, mencoba merekam momen-momen kebersamaan yang penuh cinta. Namun Beth segera menghentikan karena rasanya tidak etis berbisnis di meja makan. Chloe seolah telah sangat candu dengan kegiatan tersebut. Dia ingin terus menyiarkan segalanya, bahkan di waktu-waktu pribadi, sehingga membuat Adam merasa terganggu. Pada suatu hari, Tuan Marsh dan putranya Hunter mencoba belajar bahasa Fu berdasarkan suara. Beberapa saat kemudian, Beth datang dan mengamati keduanya sedang menggunakan komputer tanpa izin. Beth dengan sopan menegur bahwa keluarga Marsh harus menghormati batasan-batasan mereka sebagai penyewa. Sayangnya Hunter tidak mengindahkan hal itu, bahkan Tuan Marsh malah merasa tersinggung, dan akhirnya terjadilah pertengkaran antar keluarga. Sebelum kondisi semakin tak terkendali, Beth segera meminta semuanya diam dan mengusulkan agar mereka harus mematuhi beberapa peraturan baru untuk kedepannya. Setelah insiden tersebut, kedua keluarga pun mulai makan malam secara terpisah. Perselisihan mereka juga mempengaruhi hubungan Adam dan Chloe. Kendati pun demikian, pasangan itu tetap melanjutkan siaran pacaran dan akhirnya malah membuat jumlah penonton mereka terus menurun. Selain itu, kini Adam secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya tidak nyaman dengan hubungan palsu tersebut, menjalani kebohongan sebagai pasangan demi siaran. Pada suatu hari saat di sekolah, Adam dan Chloe menerima surat dari Komisi Penyiaran Alien. Mereka meminta salah satu teman sekelas untuk menerjemahkan, dan akhirnya diketahui bahwa Adam dan Chloe mendapat tuntutan dari perusahaan penyiaran. Untuk membahasnya lebih lanjut, duo itu dibawa ke salah satu floating city dengan flying bus. Setibanya di sana, mereka dijemput oleh seorang pria dengan menggunakan mobil golf. Mereka sangat terkejut melihat manusia yang bekerja di kota alien itu. Yang lebih mengejutkan lagi, bahwa dulunya si pria driver adalah seorang dokter bedah saraf, tetapi alien mengangkatnya menjadi seorang driver. Bagi Adam itu cukup menyedihkan, tetapi si driver menjelaskan bahwa dia bisa menghasilkan uang 5 kali lipat lebih banyak daripada seorang dokter bedah. Beberapa saat kemudian, driver menurunkan mereka di dekat lapangan golf dan menginstruksikan untuk masuk ke dalam sebuah lubang. Di sana mereka bertemu dengan Fu bernama Shirley yang sedang dipijat oleh seorang wanita. Alien itu berkomunikasi melalui suara gesekan dari telapak tentakelnya, lalu komputer menerjemahkan ke dalam bahasa manusia. Shirley menuduh Adam dan Chloe telah menipu penonton karena berpura-pura menjalin cinta, padahal tidak merasakan perasaan tersebut. Duo itu pun
pun bertanya-tanya apakah Shirley bisa membaca emosi manusia. Lalu Shirley menjawab, menguraikan dengan panjang bahwa selama bertahun-tahun kaumnya mempelajari emosi manusia yang mana memungkinkan mereka untuk memahami masalah hati dan perubahan dari ekspresi wajah. Lebih lanjut, Shirley menuntut bahwa mereka harus mengembalikan semua uang yang diperoleh melalui siaran pacaran atau akan dihukum dengan hutang yang lebih besar sampai dengan 6 generasi. Tentunya kedua muda-mudi itu tidak akan mampu membayar, sehingga mengusulkan cara alternatif, yaitu dengan melanjutkan siaran tetapi dengan pasangan yang berbeda. Sebuah saran yang sangat tidak menguntungkan dan menghancurkan Adam. Sayangnya Shirley menerima begitu saja tanpa sedikit pun memikirkan perasaan dan nasib Adam. Tentunya Adam menuntut penjelasan atas keputusan tersebut. Shirley menjawab bahwa selama ini tidak ada apapun yang menjadi prioritas baginya selain tempat tinggal dan makan. Beberapa waktu kemudian, setelah tiba di rumah, Beth memeriksa kontrak dan mengakui bahwa tidak ada yang bisa dilakukan karena alien mampu membayar pengacara yang terlalu hebat untuk dihadapi. Namun karena khawatir akan potensi kerusakan yang dibawa oleh tindakan hukum tersebut, maka Beth memutuskan untuk mengunjungi Shirley demi mencari solusi lain. Kita maju ke beberapa hari kemudian, di mana Beth telah berjumpa dengan Shirley dan mengakui kesalahan anaknya, tetapi mencoba menjelaskan kasus tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa ada beraneka ragam cinta dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah cinta seorang ibu kepada anak-anaknya yang jauh lebih kuat dari cinta sepasang kekasih. Kebetulan Shirley memiliki anak atau mereka menyebutnya sebagai keturunan. Beth mengatakan bahwa dia harus memahami keturunan itu dengan cinta. Ucapan itu membuat Shirley berubah pikiran, mencabut tuntutan terhadap Adam dengan satu syarat, yaitu keturunannya diberi kesempatan untuk menjalin hubungan dengan manusia. Saat kembali ke daratan, Beth memberitahu anak-anaknya bahwa putra Shirley akan tinggal bersama mereka dan Beth akan bertindak sebagai istri untuk sementara waktu. Adam dan Ned sebenarnya tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka harus membiasakan diri dengan keberadaan alien di tengah-tengah mereka. Namun apa mau dikata, saat ini hanya itu satu-satunya solusi yang sang ibu miliki untuk membebaskan Adam dari tuntutan. Lalu adegan menampilkan di mana beberapa hari kemudian Beth menikah dengan alien dan para tetangga menjadi saksi, termasuk keluarga Marsh. Adam bahkan terlihat sangat terpukul, apalagi di sana dia melihat Chloe sedang bersama pemuda lain. Setelah pernikahan, alien mulai tinggal bersama mereka, yang mana tidak begitu disukai oleh Adam dan Ned. Suatu hari di sekolah, Chloe yang prihatin mencoba menghampiri dan berusaha memastikan Adam baik-baik saja. Namun Adam yang kesal dan terluka menolak mendengar kalimat apapun yang diucapkan oleh Chloe, lalu pergi begitu saja. Saat Adam kembali ke rumah, alien menyambut dan berharap mendapatkan pelukan. Tentu saja itu membuat Adam jijik dan bersikap kasar sehingga membuat Beth menegur pemuda itu. Ada suatu momen di mana ketiganya penasaran harus memanggil alien itu apa karena sama sekali tidak memiliki nama. Sebagai respon, alien menegaskan bahwa dia tidak membutuhkan nama, mereka hanya cukup memanggilnya ayah. Hari demi hari telah berlalu. Pada suatu malam, Adam terbangun akibat suara aneh yang didengarnya. Bersenjatakan tongkat baseball, Adam siap melancarkan serangan terhadap orang tak dikenal. Namun ketika diselidiki, sangat mengejutkan, ternyata itu adalah ayah kandungnya Adam, yaitu Tuan Harper. Setelah basa-basi dan percakapan singkat ayah dan anak, Harper bertanya tentang keadaan Beth dan tentang statusnya saat ini. Hal itu membuat Adam merasa tidak nyaman dan bergegas menuju ke kamar mandi demi menyembunyikan emosinya. Karena penasaran, Harper pun mencoba mengintip kamar Beth dan menemukan alien yang tidur di atasnya, sebuah pemandangan yang menghancurkan hati, sehingga pria itu segera pergi dan itu benar-benar membuat Adam merasa sedih.
Beberapa hari kemudian, Adam dan Ned dibuat sangat terkejut ketika tiba di sekolah dan mendengar pengumuman dari kepala sekolah bahwa sekolah akan ditutup karena alien akan memberikan pendidikan yang lebih baik dari Nod. Semua siswa pun diinstruksikan untuk kembali ke rumah masing-masing, namun Adam tetap berada di sana untuk sementara waktu menatap bangunan sekolah yang penuh kenangan. Setelah beberapa saat, dia melihat pintu-pintu dan jendela yang ditutup, tiba-tiba saja muncullah sebuah ide, dan segera Adam memutuskan menjadikan dinding itu sebagai kanvas raksasa. Sementara itu, di rumah, setelah menonton drama klasik, alien mulai meminta yang aneh-aneh, berharap Beth mau berperilaku seperti istri zaman dulu yang hanya mengurus rumah dan anak-anak, bahkan mengenakan wig dan pakaian yang lebih feminim. Beth hanya diam tak merespon, lalu tiba-tiba saja telepon berdering, yang mana ternyata itu dari seorang teman lama yang berbulan-bulan lalu menerima CV Beth. Dengan penuh semangat, Beth bergegas untuk menemui temannya, namun alien mencoba menghentikan, mengklaim bahwa seorang istri tidak perlu bekerja. Hal itu memicu pertengkaran hebat di antara keduanya. Akhirnya, Beth pun segera pergi setelah menyingkirkan alien yang menghalangi. Now watch that! Ternyata sejak tadi Marsh mendengar pertengkaran. Tak lama berselang, dia datang untuk menawarkan bantuan kepada alien. Beberapa waktu kemudian, saat malam hari, Beth dan anak-anaknya kembali ke rumah dan seketika tercengang melihat Marsh mengenakan wig dan celemek. Marsh mengklaim bahwa dia telah menerima tawaran dan mengambil alih peran sebagai istri alien itu. Bukannya marah, Beth dan keluarga malah merasa lega, bahkan nyaris tak mampu menahan gelak tawa melihat bagaimana rendahnya Tuan Marsh. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Adam terus berfokus mendedikasikan diri membuat karya mural di dinding sekolah. Sedangkan di sisi lain, Chloe mulai merasa semakin tidak nyaman dengan sikap Adam yang menjaga jarak, serta obsesi sang ayah yang tidak terkendali, menggambarkan bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh manusia semenjak alien datang ke kehidupan mereka. Pada suatu hari, alien putranya Shirley kebetulan lewat dan tidak sengaja melihat karya Adam. Dia bertanya apa maksud dan tujuan dari mural itu. Adam sebenarnya tidak bisa benar-benar menjelaskan karena dia hanya menggambar apa yang dirasakannya akhir-akhir ini. Tapi mungkin secara keseluruhan itu bisa mewakili tentang semangat manusia untuk bertahan. Keesokannya, Adam dipanggil untuk datang ke bangunan sekolah di mana di sana sudah ramai sekali orang-orang yang berkumpul. Ternyata Shirley telah membawa salah satu kaumnya yang benar-benar paham akan seni manusia, dan setelah memeriksa karya Adam, Shirley menawarkan suatu kesempatan besar kepada Adam untuk menjadi seniman di salah satu fasilitas VU dengan gaji yang sangat tinggi. Semua orang yang berada di sana pun memberikan tepuk tangan. Adam sendiri hanya diam tercengang, sulit baginya untuk menolak kesempatan ini, sehingga akhirnya satu-satunya pilihan adalah menerimanya. Keesokannya, sebuah alat transportasi berbentuk bola mendarat di halaman rumah. Adam yang telah bersiap mengucapkan salam perpisahan kepada keluarga dan tetangga, lalu segera pergi dengan kendaraan aneh tersebut menuju ke luar angkasa, tepatnya ke sebuah fasilitas yang sepertinya dibangun di asteroid raksasa. Setelah menelusuri lebih jauh ke dalam fasilitas tersebut, tibalah Adam di sebuah ruangan yang mungkin bisa dibilang aula. Adam terkejut ketika karyanya ditampilkan, yang mana karya itu tidak lagi orisinil karena telah dimodifikasi. Kini lukisan itu malah terkesan seperti manusia yang merasa hidup bahagia bersama dengan alien. Tugas Adam selanjutnya adalah menggambar sebanyak-banyaknya, lalu dimodifikasi dan disebarkan di bumi. Adam yang selalu mengungkapkan kebenaran dengan karyanya tentu tidak bisa menerima perintah tersebut dan segera memutuskan untuk kembali ke bumi. Pemuda itu meminta maaf kepada keluarganya karena tidak bisa melanjutkan, dan untungnya mereka semua bisa mengerti. Malam itu Adam yang sulit tidur memutuskan untuk pergi melihat kondisi bangunan di sekolah. Di sana dia bertemu dengan Chloe yang juga tidak bisa tidur. Keduanya sepakat untuk melupakan semua masalah yang telah berlalu dan memulai hubungan baru sebagai teman. Film pun ditutup dengan menampilkan Adam yang memulai proyek barunya dan tentu saja dibantu oleh Chloe. Nantinya karya ini akan diberi nama Landscape with Invisible Hand.
Dan tamat. Ya, konsep penjajah alien di bumi mungkin terdengar seperti sesuatu yang sudah sering diceritakan sebelumnya. Namun Landscape with Invisible Hand menawarkan sudut pandang yang baru dan benar-benar fresh. Film ini mengadaptasi novel dengan judul yang sama, karya M.T. Anderson. Seperti yang saya ceritakan, film ini berfokus pada Adam, seorang seniman remaja yang hidup bersama sang ibu dan juga saudarinya. Mereka berjuang untuk bertahan hidup setelah para alien menguasai bumi. Tapi bagaimana cara alien menguasai bumi dan mengapa kondisi bumi seperti kota mati? Kembali lagi, hal yang perlu diingat di sini adalah orang tua Adam bukanlah orang-orang yang tidak terpelajar. Ibu Adam, Beth, adalah seorang pengacara, sedangkan ayah Adam, Harper, adalah seorang arsitek yang sangat mahir dalam bidangnya. Namun mereka berdua serta semua orang-orang dewasa kehilangan pekerjaan. Inilah cara alien menguasai bumi. Mereka datang dengan damai, mereka memperkenalkan teknologi canggih dengan dalih memajukan peradaban manusia, tapi di balik itu secara perlahan mereka mulai mengubah budaya manusia. Mereka menjual teknologi tersebut, membuat negara-negara bangkrut, lalu merekrut manusia-manusia terbaik dengan gaji yang sangat tinggi untuk pekerjaan di bidang lain. Contohnya adalah seorang driver. Dia meninggalkan profesi lamanya, dokter bedah, demi menjadi seorang driver dengan gaji 5 kali lipat dari dokter bedah. Lalu juga ada ayah Adam, Harper, ditawari untuk menjadi arsitek dengan gaji tinggi, tapi dia menolak karena kontraknya tidak sesuai. Saya pikir kontrak ini tidak menguntungkan baginya dan manusia, makanya Harper menolak. Dan yang terakhir adalah tokoh utama kita, yaitu Adam. Dia diminta melakukan propaganda dengan karya seninya. Ya, film ini melakukan pendekatan yang sangat cerdas dan unik terhadap cerita alien. Secara visual, penampilan aliennya sangat berbeda dari apa yang pernah kita tonton. Cara mereka berkomunikasi dengan lengan berbentuk sirip dan menggosokkannya satu sama lain. Meskipun memang ada momen-momen lucu, ceritanya menjadi lebih serius ketika menuju akhir. Film ini mengangkat tema tentang bagaimana bertahan hidup dalam situasi terjajah, siapa yang mendapat manfaat, dan apakah kita harus melakukan hal-hal yang tidak manusiawi demi menyenangkan para penjajah. Adam menghadapi dilema yang sangat spesifik dan pilihannya muncul dari keinginan untuk menghidupi keluarganya sambil memikirkan apa yang harus dikorbankan. Apakah Adam akan menjadi seperti ayahnya yang meninggalkan keluarga dalam pencarian sesuatu yang bisa membantu mereka, atau apakah dia akan menjadi seperti sang ibu yang tetap tinggal dan berusaha bertahan dengan segala yang tersisa. Selain itu, Adam juga harus berhadapan dengan pertanyaan tentang dirinya sebagai seorang seniman. Bagaimana karyanya dilihat dan diperlakukan oleh makhluk asing yang tertarik dengan alasan yang merusak tujuan Adam dalam membuat karya tersebut. Film ini adalah sebuah karya yang ambisius tentang hidup dalam penjajahan, ketegangan ekonomi dan rasial, serta sejauh mana orang-orang bersedia menjaga harga diri dan martabat mereka meskipun kehilangan kebebasan dan pilihan. Namun terkadang terasa bahwa ceritanya tidak sepenuhnya tentang etnis kulit hitam, terutama dengan beberapa komentar dari keluarga kulit putih. Film ini tidak benar-benar mengupas lapisan dinamika antara dua keluarga tersebut, tetapi menggambarkan ketegangan di antara mereka dan hak istimewa yang keluarga Marsh anggap pantas mereka terima meskipun mereka hanya menumpang di rumah keluarga Adam. Film ini sangat unik untuk ditonton, bisa dibilang bahwa tidak ada momen yang membosankan dan ceritanya tidak mudah ditebak. Film ini memanfaatkan plot yang aneh dengan baik. Memang ada banyak hal yang terjadi, tapi begitu alurnya bergerak dari hubungan Adam dan Chloe, film ini menjadi semakin menarik. Terdapat banyak ide atau pesan yang bisa diambil dari film ini, dan saya pikir meskipun sudah menonton alur ceritanya, teman-teman akan tetap tertarik untuk menonton filmnya secara utuh demi menikmati momen-momen aneh dan unik yang tentunya sangat menghibur. Kurang lebih demikian dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!